kepastian hukum buat pemohon, maka pemohon terdakwa Nikita Mirzani memohon majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan permohonan ini, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara PDM 154 garing KTSL garing Kuhap titik 2 garing 06 garing 2005 tidak dapat diterima karena masih terdapat sengketa perdata yang harus diputuskan terlebih dahulu untuk mendapat kepastian hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa perkara pidana dengan register perkara 362 garing khusus garing 2025 garing PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai pemeriksaan perkara perdata nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum. Seperti itu, berdasarkan seluruh uraian di atas dengan dasar fakta yuridis, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amal sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing JKTSL garing CUH 2 garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juni 2025 tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing JKTSL garing CUH 2 garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juni 2025 tidak dapat diterima. 4. Menetapkan demi hukum agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Nikita Mirzani untuk tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya atau dihentikan. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. Memulihkan hak terdakwa Nikita Mirzani dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau kedua, menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nikita Mirzani tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Memulihkan hak terdakwa Nikita Mirzani dalam hal kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau ketiga, menyatakan perkara aku ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai pemeriksaan perkara perdata nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta JKT sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan negara khusus perempuan Pondok Bambu setelah putusan dibacakan. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis hakim yang mulia, izinkanlah kami penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menutup keberatan eksepsi ini dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani disampaikan atas dikabulkannya, diucapkan terima kasih. Jakarta 1 Juli 2025. Hormat penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani. Terima kasih. Kemudian nota keberatan sudah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa.
Selanjutnya pertanyaan kepada terdakwa, apakah saudara juga akan mengajukan saksi secara pribadi? Ada yang mulia. Silakan diserahkan dulu sebelum dibacakan. Eksepsi ke-11, surat dakwaan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Jaksa penuntut umum tidak bisa terlepas dari hal-hal yang bersifat formil. Pelanggaran terhadap hal-hal formalitas yang terjadi dapat membuat satu surat dakwaan menjadi tidak dapat. Akunya pegel, teman-teman. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani didakwa garing PUH titik 2 garing 06 garing 2025 tertanggal 5 Juni 2025 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama ke-1, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan atau yang diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan hutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa terdakwa Nikita Mirzani merasa tidak pernah melakukan perbuatan mengancam dan mencemarkan nama baik saksi Reza Gladys. Justru yang ada, terdakwa Nikita Mirzani diminta untuk tidak berbicara atau speak up di media sosial, sehingga antara keduanya terjadi kesepakatan. Oleh karena itu, terkait dengan adanya kesepakatan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dengan adanya gugatan nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan, bahwa memperhatikan secara seksama adanya perkara perdata gugatan wan prestasi nomor 489 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penggugat 1 terdakwa Nikita Mirzani dan penggugat 2 terdakwa Ismail Marzuki, dan sebagai tergugat 1 Dr. Reza Gladys korban dalam perkara pidana surat dakwaan nomor PDM 154 garing JKTSL garing 5 Juni 2025
dan terduga 2 Dr. Atauba Mufid, di mana proses hukum atas perkara aku saat ini memasuki tahap mediasi. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memberikan penangguhan atau penghentian pemeriksaan perkara pidana terhadap terdakwa Nikita Mirzani dengan alasan yuridis sebagai berikut, bahwa subjek hukum dan objek hukum perkara dalam surat dakwaan register perkara PDN 154-2/06/2025 tertanggal 5 Juni 2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara pidana register perkara nomor 362-2025-PN Jakarta Selatan adalah sama dengan subjek hukum dan objek hukum dalam perkara perdata nomor 489-PDTG-2025-PN Jakarta Selatan, bahwa subjek hukum perkara dalam surat dakwaan nomor rek perkara PDN 154-3-TSL-06/2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara pidana register perkara nomor 362-2025-PN Jakarta Selatan dan sesuai dengan surat dakwaan aku yang menjadi korbannya adalah saksi Dr. Reza Glenis. Selanjutnya dalam perkara perdata subjek hukumnya yaitu tergugat 1 atas nama Dr. Reza Glenis dan penggugat 1 Nikita Mirzani, penggugat 2 Ismail Marzuki. Artinya antara subjek hukum di dalam surat dakwaan nomor rek perkara PDN 154-Jakarta SL JKT-SL-2/06/2025 yang diadili dan diperiksa dalam perkara pidana register perkara nomor 362-2025-PN Jakarta Sel dan subjek hukum dalam perkara perdata nomor 489-PDTG-2025-PN Jakarta Sel. Guys, kalau HP ku mati pindah ke live-nya Doktif. Ini live-nya Doktif. Dan penggugat 1 Nikita Mirzani dan kalau HP ku mati pindah 154-06/2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara pidana register perkara nomor 362-2025-PN Jakarta Selatan dan objek hukum dalam perkara perdata nomor 489-PDTG-2025-PN Jakarta Selatan yaitu sebesar 4 miliar rupiah adalah sama, yakni terkait dengan uang sebesar 4 miliar rupiah, bahwa telah terbukti secara sempurna di dalam perkara perdata nomor 489-PDTG-2025-PN Jakarta Selatan terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1, terdakwa Ismail Marzuki sebagai penggugat 2, selanjutnya Dr. Reza Glenis korban dalam perkara pidana sebagai tergugat 1 dan Dr. Atauba Mufid suami korban dalam perkara pidana sebagai tergugat 2, bahwa memperhatikan secara seksama petitum terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2 dalam perkara perdata nomor 489-PDTG-2025-PN Jakarta Selatan adalah sebagai berikut. Dalam provisi memerintahkan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 untuk menghormati proses hukum gugatan dan prestasi perkara aku sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atas gugatan dan prestasi aku. Memerintahkan kepada turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 untuk tidak melakukan proses hukum apapun terkait permasalahan uang yang diterima penggugat 1 dari tergugat 1 sebesar 4 miliar sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan dan prestasi perkara aku. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan dan prestasi yang diajukan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian kerjasama review produk skincare antara penggugat 1 dan tergugat 1 selama 1 tahun sampai dengan 19 November 2025, menyatakan perbuatan tergugat 1 ikat janji kepada penggugat 1, menyatakan pembayaran uang kesepakatan kerjasama terhitung sejak tanggal 19 November mengenai review baik-baik atas produk skincare tergugat 1 sebesar 4 miliar yang diterima penggugat 1 adalah sah.
menghukum tergugat 1 untuk mengembalikan uang yang telah diminta kembali melalui tergugat 1 sebesar 3 miliar dan seterusnya. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan langsung kerugian atas hancurnya kredibilitas serta kehilangan untuk mencari nafkah para penggugat, yaitu sebesar 100 miliar rupiah. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar uang paksa sebesar 10 juta rupiah setiap hari kepada para penggugat. Bila ternyata tergugat 1 dan